begini Sobat Indi. Jadi kebayang kan kalau kita perjalanan jauh mau tidur sebentar gitu di sini, wah ini nyaman sekali. Halo Sobat Indi, apa kabar Anda? Semoga Anda dan keluarga sehat selalu di tengah musim atau pandemi corona yang belum juga berakhir ini. Dan kali ini saya berada di Pondok Cabe di Pool Bluebird. Nah, ini kalau Anda perhatikan tuh di samping atau di sekitar saya ini banyak taksi Bluebird. Karena saya memang berada di poolnya taksi Bluebird. Nah, ini saya akan melihat sebuah mobil mewah. Ini Alphard. Oh ya, ini kenalin dulu. Ini Om Abi, apa kabar Om Abi? Alhamdulillah baik. Nah, ini Om Abi. Om, nih saya mau nanya nih. Ini tahun berapa mobil ini? Ini Toyota Alphard tahun 2017. Ini tahun 2017. Betul. Usianya belum 4 tahun. Belum 4 tahun ya. Kondisi masih bagus dong berarti. Kondisi terjamin semua. Terjamin ya. Betul. Paling kilometernya yang agak capek ya mungkin ya. Odometernya ya. Agak tinggi. Agak cuma tinggi. kalau untuk kilometer itu kita tidak berpatokan di situ karena setiap kita servis itu berdasarkan kilometer. Jadi tidak berpengaruh kalau untuk kilometernya. Oke, kita lihat aja ya mobilnya ya. Nah, ini dia Alphard tahun 2017 tipe G. Saya tidak akan bercerita terlalu detail soal teknis mobil ini karena mungkin Anda sudah pada tahu soal mobil ini. Mungkin ya sekilas saja lah. Ini mobil baru datang ya kalau nggak salah ya? Betul, baru datang. Jadi belum sempat di salon, belum sempat di poles body, belum sempat di istilahnya dirapiin lah ya. Oke. Jamin kalau itu jaminan kita. Itu pasti kita poles body, salon ulang, semuanya kita ini. Ini X Bluebird? Bukan. Bukan. Ini X Golden Bird. Golden Bird. Golden Bird itu yang dirental itu. Golden Bird itu yang dirental, betul. Satu yang dirental, kemudian dua ada yang dipakai oleh direksi-direksi. Oke. Siap. Artinya tidak dipakai oleh ribuan orang lah ya. Betul. Ini hanya beberapa orang yang pakai istilahnya. Nah, ini depannya begini ya, ada sedikit kekurangan dikit lah. Ini catnya berjamur karena emang tadi belum dipoles. Kita lihat sekeliling dulu. Dia ya karena ini Alphard kelihatannya gagah sekali. Ada pesawat lewat. Lanjut, tadi kepotong sama pesawat. Nah, ini dia tampangnya gagah. Ya baru datang ini masih kotor lah, belum diapa-apain, belum dirapiin, belum dipoles. Jadi nanti diterima oleh pembeli itu dalam kondisi udah bagus ya, kinclong ya. Kinclong. Kita lihat aja ke depannya dulu. Ini ya. Oh ya, ini handle pintunya ini udah agak ngelupas dikit. Ini diperbaikin nggak nanti kalau yang gini-gini? Kalau kayak gitu apa adanya. Apa adanya. Oke. Ya ini sih gampang lah, bisa dicariin penggantinya, pasang yang baru. Udah kinclong lagi. Nah ini dia Alphardnya. Ya aura mewahnya sih terpancar, tapi karena ini mobil usia hampir 4 tahun dan disewakan gitu, jadi tentu ada minusnya gitu. Nah ini dia nih, joknya agak robek, agak kotor. Ini kalau jok dibersihin ya? Dibersihin. Tapi tidak diganti kalau yang robek ini? Nanti kita bisa repair kalau untuk kayak gitu sih. Oke. Wah. Jadi Alphard itu memberikan kenyamanan, terutama pada penumpangnya. Tapi nggak hanya penumpang, pengemudinya pun itu dijamin nyaman. Nih, salah satunya adalah joknya itu udah elektrik. Ini 6 pengaturan. Nih, 6 arah pengaturan. Ini kita naik aja. Ada pegangannya. Nah, jok elektriknya itu selain elektrik juga ada memorinya. Ini dia, ada 3 malah. Jadi kita bisa mengatur posisi duduk kita sehingga kalau kita duduk lagi itu nggak perlu mengeset atau menyetelnya lagi. Ini all auto. Ya sekelas lah kita cerita dikit soal fitur-fiturnya. Ini door trimnya kotor, tapi jangan khawatir, nanti akan dipoles kata Om Abi. Nah di setirnya nih, setirnya banyak fiturnya. Kita nyalain aja. MID-nya.
Setirnya masih bagus. Kita lihat odometernya dulu deh. Odometernya itu di sini pengaturannya. Pencet-pencet aja. Nah, ini dia. 178.000. Wow, hampir 180. Tapi oke lah karena ini mobil rental dan usianya 4 tahun. Ya wajar lah. Nah, ini setirnya, ini pengaturan untuk MID, ini macam-macam nih. Bisa di-set. Oh, ini dia nih. Macam ini dengan volume control, audio unit. Nah, ini head unitnya ini cukup besar, ini banyak fiturnya ini. Ada macam-macam. Oh, ini ya. Tinggal dipilih no, macam-macam ini menunya. Tinggal itulah karena ini mobil mewah, tentunya mewah. Ini AC-nya itu auto climate control, dual zone, bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Kanan kirinya beda. Ini pengaturan juga. Ini transmisinya matic tentunya. Oh ya, ini untuk memudahkan kalau kita parkir atau berhenti, ini ada bird view-nya atau kamera 360. Nah, ini kalau dimundurin itu, nah ini dia tampilannya. Ada electric parking, brake, ada hold-nya juga, ada auto stop and start ya ini ya. Ini ada traction control, ada eco mode, macam-macam lah. Ini perpaduan work panel. Nah, ya karena ini mobil mewah, jadi semuanya didesain dengan mewah. Ini tempat naruh HP, ini karet loh ini, jadi nggak licin kalau itu. Oh ya, ini konsol box tengahnya ini bisa dibuka dari dua sisi nih. Nih cukup lebar nih, cukup lega. Jadi nggak perlu berebut kalau ngebuka, tapi harus bergantian sih. Cerita dikit ya Om ya. Yap. Nih biar orang nggak penasaran ini. Ada cerminnya, ada lampunya segala. Ini udah auto. Spion tengahnya, ini lampu, ini untuk buka pintu, pintu belakang, pintu tengah, kanan kiri. Ini untuk membuka. Oh ya, ini ada double sunroof. Yang ini manual bukanya, buka ininya manual, buka ini juga manual, dan nggak bisa terlalu besar. Ya hanya untuk itulah apa namanya, sirkulasi sedikit mungkin. Nah, kalau yang belakang itu bisa dibuka dari sini, tinggal pencet belakang buka. Nah, ini tutup sama, cuman untuk bukanya itu harus manual, buka tutupnya. Ini ya tentu saja di mobil mewah, ini soft touch gitu kan, lembut. Sini ya pokoknya mewah lah. Tempat penyimpanan banyak, nggak perlu khawatir. Kita agak belakang aja ya. Nah, ini kondisi di depan ini relatif lebih bagus ya joknya dibandingkan dengan yang depan. Tapi tetap aja ini perlu dibersihin kali Om ya. Betul, betul. Pasti dibersihkan nantinya. Ini ada pegangannya kalau naik. Padahal mobil ini nggak terlalu tinggi loh. Cuman dikasih pegangan ya, alhamdulillah lah. Karena ini mobil mewah ya, jadi memudahkan. Wah, ada pegangan sini juga. Ini, nah, duduk di sini enak banget. Apalagi ini sandarnya bisa diatur begini. Aduh, ini puasa lemas naik mobil begini itu rasanya enak banget. Lanjut. Nah, ini pengaturan sandaran kursinya di sini. Ini untuk footrest. Nah, ini bisa diangkat. Wow, kejepit kaki saya. Nah, jadi karena ini mobil berorientasi pada penumpang yang di tengah, ini memberikan kenyamanan yang luar biasa pada penumpang tengahnya. Ini bisa dimundurkan, tapi harus manual mundurnya, nggak elektrik. Nah, kita coba lagi footrestnya gimana nih. Nah, ini begini Sobat Indi. Jadi kebayang kan kalau kita perjalanan jauh mau tidur sebentar gitu di sini, wah ini nyaman sekali. Top emang mobil ini. Ini sunroof ini bisa ditutup dari sini juga. Ini ada pengaturan untuk AC sama ini lampu ambient lightnya,
ambient light-nya. Ya, ini lampu ambient atau lampu ruangan. Ini bisa diubah-ubah warnanya. Keterangannya juga sama. Coba kita tutup aja biar cahayanya kelihatan. Nah, kita tutup. Nah, ini kalau kita pencet ini tuh, nah ini dia ada lampunya. Nah, bisa diubah-ubah warnanya, jadi ini memberikan suasana yang kita inginkan gitu. Lampu baca. Nah, ini dia, ini ada penyimpanan, nggak terlalu besar. Ini ada juga di bawah. Oh ya, tadi lupa, ini ada roof monitornya. Nah, sambil istirahat di belakang, sambil menikmati perjalanan, kita bisa nonton. Cocok lah untuk keluarga. Auranya aura mewah. Ini ada tirainya. Ini, nah ada tirainya untuk menjaga privacy. Ini atasnya itu ada sayapnya. Ini menahan kita kalau kita tertidur gitu. Jadi nggak terlalu miring-miring gitulah. Contohnya gini nih. Nah, jadi kepala kita ini kanan kiri tertahan. Kalau kita tertidur gitu, ya nggak khawatir jatuh gitulah, karena tertahan gitu. Apalagi kalau posisinya itu lebih rebahan lagi. Di sisi armrest ini, di bagian armrest ini ada penyimpanan minuman. Nih, ada penahannya juga. Ini juga ada meja. Nah, buat nyimpen benda, makanan atau apapun lah. Ini minuman juga bisa. Tinggal lipat lagi kalau nggak dipakai. Nah, ini untuk menuju ke belakang itu mudah sekali. Nah, ini dia di belakang. Saya duduk di belakang. Ini kursi belakang ini proper untuk penumpang baris ketiga. Jadi bukan cuman hanya pelengkap aja. Ini ada pengatur rebahan kursinya. Dari sini ngaturnya. Nyaman lah. Ada penyimpanan kecil buat minuman. Ada tirainya juga. Sama kayak yang di baris tengah, ada tirainya. Malah ini ada tambahannya nih. AC juga ada, lampu baja juga ada di sini. Ini. Nah, mengarahnya agak ke sini sih. Kita keluar. Masih bagus dalamnya. Tinggal poles dikit lah. Oh ya. Kita lihat lokasi belakang. Ini sebenarnya ini power back door. Cuman nggak tahu ini rusak kali ya? Kayaknya ada yang error. Dibenerin nggak kalau itu? Dibenerin. Oh, dibenerin. Nah, luas bagasinya, apalagi kalau kursi belakang ini dilipat. Ini masih kotor, kayaknya lama nggak dipakai ya. Iya. Ya, oke lah. Nutupnya fungsi nggak ini? Nah, ini power back door-nya. Untuk nutupnya bisa. Bukanya aja nggak bisa. Berapa, Om Abi? Harganya? Ini di harga 700, Om. 700 juta? Betul. Nego? Masih bisa nego. Masih nego. Jadi kalau ini di harga pasaran mobil second, Alphard tipe G tahun 2017, itu pasarannya sekitar 750 sampai 800 lah, tergantung kondisi. Dan ini dijual 700 juta nego. Ya, ada selisih yang cukup, ya nggak terlalu besar sebenarnya, cuman ya cukup lah, cukup lumayan lah. Betul. Kalau nanti dibeli gitu udah balik nama belum? Atas nama perusahaan. Perusahaan. Atas nama perusahaan. Oke. Kalau itu balik nama berapa sih? Untuk Balik nama ke pribadi? balik nama estimasi kisaran 30-an. 30-an juta. Iya. Itu udah atas nama pribadi ya? Betul. Kalau pajaknya? Pajaknya ini di 16 juta. 16 juta. Betul. Ya, ada kemewahan, ada kenyamanan, Betul. ada pajak yang mahal juga.
Ini memang mobil X Golden Bird, pemakaian 4 tahun kurang, odometernya hampir 180.000 km. Tapi kalau Anda pakai ini, orang nggak akan tahu. Gengsinya itu tidak berkurang. Orang nggak tahu bahwa ini mobil second gitu, orang nggak tahu bahwa ini odometernya udah cukup banyak. Orang tahunya ini mobil mewah, memberi gengsi yang luar biasa pada pemakainya. Oh ya Om, mesinnya Om, kita lihat mesinnya Om. Kita lihat mesinnya. Sama kayak Alphard lainnya. Ini tempat mesin itu mungil, tersembunyi. Ini 2500 cc, powernya sekitar 180 PS. Ini dia kondisinya. Nggak ada rembesan oli misalkan, nggak ada. Masih cukup bagus kok kondisinya. Nah, kita coba mengemudi aja. Saya coba gimana rasanya mengendarai mobil ini. Kita muter sini aja Om ya. Siap, monggo, sepuasnya. Sepuasnya. Nggak pulang-pulang ntar Om. Bisa dibawa pulang nanti ini. Yang saya harapkan dibawa pulang oleh pembeli Om ya. Nah ini dia, kita muter sini aja. Ya walaupun ini mobil yang berorientasi pada penumpang gitu, baris ke tengah, bukan berarti berada di balik pengemudi, di balik kemudi ini nggak nyaman. Ini nyaman sekali. Dan ini walau usianya udah hampir 4 tahun, odometer hampir 180.000 km, ini masih oke banget. Tuh kaki-kaki oke, dipakai, belok mendadak juga oke. Tenaganya masih responsif. Kekedapannya pun kedap sekali sih. Iya, betul. Kedap. Karena ini mobil MPV itu kan luxury MPV, big MPV, tentunya kenyamanan yang dicari. Jadi kalau kita gitu kan pakai mobil ini nyaman banget, termasuk soal kegedepan kabinnya. Dan saya akan mencoba merasakan gimana rasanya ada di jok baris kedua ini. Saya minta tolong sama Om Abid tadi. Om, boleh ya Om ya? Siap, boleh. Kita muter sebentar di sini. Oke, gimana rasanya? Tuh. Emang enak ini mobil ini. Apalagi kalau perjalanan luar kota gitu sama keluarga gitu, wah dijamin menyenangkan deh, nggak ada tuh perjalanan capek. Misalkan seperti sekarang ini mau musim pulang kampung atau pulang mudik walaupun dilarang ya, Anda mau pulang kampung, berlebaran di kampung pakai mobil ini, itu dijamin nggak akan secapek pakai mobil-mobil biasa. Nggak hanya itu, ketika sampai di kampung orang akan hormat pada Anda karena tipikal orang Indonesia itu banyak memandang dari materi termasuk kendaraan dipakai. Kalau Anda pakai mobil ini, gengsi Anda, prestis Anda akan naik. Ya, jadi begitu Sobat Indi vlog pendek saya tentang Alphard tipe G tahun 2017. Nah, ini mobil mewah yang memberikan prestis yang luar biasa bagi pemakainya. Dan ini kondisinya walaupun ini bekas rental gitu kan, ini kondisinya masih oke. Apalagi ada jaminan ini nanti akan dipoles dan diperbaiki gitu. Dan ini dijamin juga bukan bekas tabrakan, bukan pula bekas banjir juga, nggak ada. Dan demikian vlog saya kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya.